Hai, welcome to my YouTube channel Arum Sulistianingsih. Don't forget to like, comment, and subscribe akun YouTube ini untuk mendapatkan video-video menarik tentang pendidikan dan pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu hal yang kita lakukan dalam manajemen kelas, yaitu grouping atau strategi pengelompokan siswa. Ibu Bapak tentu dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar itu sering kali meminta anak untuk melakukan atau bekerja di dalam kelompok. Nah, kenapa sih Ibu Bapak pengelompokan siswa itu penting ya? Apa sih manfaatnya anak-anak ketika belajar di dalam kelompok? Ibu Bapak, pengelompokan yang efektif ternyata memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan partisipasi aktif siswa, meningkatkan kerjasama, solidaritas, nalar kritis, kemandirian, dan kreativitas siswa, mempermudah pemantauan kemajuan siswa, meningkatkan keterampilan dan motivasi belajar siswa, serta meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Mengapa demikian? Karena ketika anak-anak belajar di dalam kelompok, maka mereka dituntut untuk berperan sesuai dengan, atau mereka dituntut untuk beraksi melakukan tindakan sesuai dengan peran mereka masing-masing di dalam kelompok. Mereka dituntut untuk memberikan ide, gagasan, pemikiran tentang apa materi yang sedang dipelajari maupun memecahkan masalah-masalah yang sedang didiskusikan bersama. Oleh karena itu, pengelompokan yang efektif itu merupakan salah satu strategi yang bisa Ibu Bapak lakukan untuk memancing atau meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Nah, Ibu Bapak, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika kita melakukan pengelompokan atau ketika kita mengelompokkan siswa. Ada beberapa strategi dan ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, tujuan pengelompokan. Ibu Bapak mengelompokkan siswa, ini tujuannya untuk apa? Ya, targetnya apa? Kemudian targetnya apa? Ibu Bapak mau apa nih? Yang dalam kelompok ini mereka nanti apa sih yang mau Ibu Bapak lihat? Apa sih yang mau Ibu Bapak kembangkan? Atau apa sih yang Ibu Bapak harapkan bisa dilakukan anak-anak atau yang bisa dieksplor oleh anak-anak dalam kerja kelompok? Misalnya, contoh saja, misalkan Ibu Bapak mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan hasil analisis kemampuan awal atau kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Nah, Ibu Bapak punya tujuan nih atau punya target agar nanti siswa yang memiliki kemampuan kurang bisa meningkatkan kemampuannya karena mereka diletakkan di kelompok yang heterogen bersama teman-teman mereka yang memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi. Jadi mereka seperti peer teaching atau tutor sebaya. Seperti itu. Atau Ibu Bapak pengen nih hari ini pengelompokannya ditentukan oleh Ibu Bapak orang-orangnya atas dasar misalkan Ibu Bapak mengamati di kelas Ibu Bapak ada yang sulit bekerja sama atau ada yang mohon maaf memiliki tendensi tidak mau bekerja kelompok dengan siswa tertentu. Tetapi Ibu Bapak ingin memecahkan batasan-batasan itu sehingga Ibu Bapak mengelompokkan mereka menjadi satu kelompok dengan diberikan penguatan dan pendampingan. Itu juga boleh. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, apapun jenis kelompoknya, Ibu Bapak harus menetapkan dulu pertimbangannya, tujuannya apa. Apa sih, kenapa kelompoknya isinya harus ABCDE? Kenapa kelompoknya harus berdasarkan bakat minat? Apa sih tujuannya? Target apa yang ingin Ibu Bapak capai? Atau target apa yang ingin Ibu Bapak lihat dari anak-anak di dalam anggota kelompok tersebut. Kemudian yang berikutnya, kriteria penilaian. Ini terkait sekali tadi dengan tujuan awal Ibu Bapak membuat kelompok atau mengelompokkan beberapa anak tersebut menjadi satu. Tujuannya apa?
Nah, apakah nanti di akhir pembelajaran tujuan itu tercapai atau tidak, ibu bapak harus memiliki kriteria penilaian. Tidak harus formal, tidak harus resmi, bisa berdasarkan hasil pengamatan ibu bapak. Kalau ibu bapak ingin melihat kerjasama anak-anak, ya, mungkin ada yang agak sulit bekerja sama gitu, ibu bapak bimbing, ibu bapak pantau di dalam kerja kelompoknya, kemudian nanti dievaluasi di akhir pembelajaran. Apakah dengan kerja kelompok kerjasama itu muncul ataukah belum? Kemudian yang terakhir adalah tentu saja refleksi. Ibu bapak bisa menuliskan apa saja yang tadi terjadi selama kerja kelompok, bagaimana dengan target dan tujuan yang sudah ibu bapak tetapkan, apakah tercapai ataukah belum, apa hal yang harus diperbaiki di kemudian hari, dan seterusnya. Contoh misalnya, ibu bapak ingin mengelompokkan si A dengan si B menjadi satu kelompok, karena mungkin ibu bapak mengamati bahwa kedua siswa ini memiliki kemampuan kognitif yang bisa saling melengkapi. Boleh, silahkan. Kemudian ibu bapak lakukan refleksi dengan pengelompokan hari ini, bagaimana hasilnya, apakah target ibu bapak atau tujuan yang tadi ibu bapak tetapkan itu terpenuhi atau tidak, atau hal-hal apa nih yang berjalan di pertemuan hari ini yang bisa ditingkatkan menjadi lebih baik di pertemuan berikutnya. Seperti itu. Baik, ibu bapak, biasanya ibu bapak mengelompokkan anak-anak seperti apa? Jadi ini ada beberapa cara gitu ya, dasar pengelompokan yang mungkin izin saya berbagi. Yang pertama, ibu bapak bisa membuat kelompok itu berdasarkan kemampuan kognitif anak. Jadi kelompok ini bisa heterogen atau homogen. Heterogen artinya kalau berdasarkan kemampuan kognitif, itu berarti ibu bapak menggabungkan anak-anak yang punya kemampuan tinggi, sedang, dan juga rendah itu menjadi satu kelompok. Jadi satu kelompok itu isinya anak-anak dengan kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Jadi nanti mereka bisa peer teaching di dalam kelompok itu. Atau ibu bapak ingin lebih banyak nih memberikan penguatan kepada atau pendampingan kepada anak-anak yang memiliki kemampuan kognitif yang masih kurang, maka ibu bapak boleh menggabungkan anak-anak yang memiliki atau perlu bantuan lebih, perlu dampingan lebih gitu ya, menjadi satu kelompok. Jadi homogen, yang sudah bisa, yang sudah agak tinggi kemampuannya dijadikan satu kelompok, kemudian yang sedang satu kelompok, yang rendah satu kelompok. Nah, di kelompok yang memiliki kemampuan yang kurang ini atau yang rendah ini, ibu bapak berikan dampingan yang porsinya lebih banyak daripada dua kelompok lainnya. Itu juga boleh. Itu namanya kelompok homogen ya, berdasarkan kemampuan kognitif. Nah, kemudian berikutnya, ibu bapak juga boleh melakukan pengelompokan atas dasar bakat minat anak. Apalagi kalau nantinya ibu bapak akan melaksanakan diferensiasi produk di proses pembelajaran ibu bapak. Ya, jadi boleh banget yang bakat minatnya misalkan menggambar dibentuk menjadi satu kelompok, karena nanti mungkin mereka hasil akhir dari proses pembelajarannya itu buat poster, buat infografis dan seterusnya gitu ya. Atau yang punya bakatnya menulis atau punya bakatnya menyanyi, menari, itu dijadikan satu kelompok. Jadi ini boleh sekali. Kemudian berikutnya ibu bapak ini berdasarkan gender ini juga boleh gitu ya. Untuk selingan sesekali boleh ibu bapak menggabungkan putra dengan putri boleh, atau putra sendiri putri sendiri, itu juga boleh. Yang berikutnya ini yang paling sering kita lakukan gitu ya, mengelompokkan anak berdasarkan tempat duduk. Boleh satu bangku atau bisa jadi dua bangku depan belakang jadi satu kelompok gitu ya, atau beberapa meja menjadi satu kelompok, atau satu barisan penuh menjadi satu kelompok, dan seterusnya. Jadi ini tergantung lagi dengan kegiatan apa yang akan ibu bapak lakukan, kemudian materi apa yang akan disampaikan, seperti itu. Berikutnya, nah ini ibu bapak ada kata ajaib. Apa sih maksudnya pengelompokan berdasarkan kata ajaib? Jadi ibu bapak boleh, ini kata ajaib ini maksudnya boleh
pengelompokannya atas dasar nama topik atau materi yang sedang ibu bapak bahas. Contoh, misalkan ibu bapak sedang mengajar tentang klasifikasi makhluk hidup misalkan gitu ya. Terus kemudian ibu bapak ambil nama-nama makhluk hidup itu sebagai dasar nanti pengelompokan. Ibu bapak tuliskan beberapa nama di papan tulis, kemudian minta mereka menyebutkan secara urut dari anak yang duduk paling depan. Jadi misalkan di situ ada Oriza Sativa, kemudian apalagi. Nah, nanti anak-anak yang tadi kedapatan nyebutin Oriza Sativa akan duduk menjadi satu kelompok. Seperti itu. Atau misalkan ibu bapak ngajarin bahasa Inggris dengan topik warna gitu ya, color. Boleh tuliskan color red, yellow, blue, green, dan seterusnya di papan tulis. Kemudian minta anak menyebutkan satu anak satu warna gitu ya, berurutan dari yang duduk paling depan atau yang paling belakang, terus sampai semua siswa nyebutin. Nanti baru yang tadi nyebutin red silahkan kumpul jadi satu, yang tadi nyebutin yellow silahkan ngumpul jadi satu, dan seterusnya gitu ya. Atau misalkan nih ibu bapak lagi bahas bangun datar, ibu bapak tulis di papan tulis nama-nama bangun datar, persegi panjang, segitiga ya, layang-layang, kemudian belah ketupat ya. Minta satu anak secara berurutan gitu ya menyebutkan satu katanya. Nanti yang tadi nyebutin segitiga duduk jadi satu kelompok, dan seterusnya. Berikutnya adalah kalimat ajaib. Jadi kalimat ajaib ini ibu bapak boleh tuliskan satu kalimat motivasi di papan tulis. Tentu saja jumlah kata dalam kalimat itu ibu bapak sesuaikan dengan berapa jumlah kelompok yang ibu bapak inginkan. Contoh misalkan ibu bapak nulis di papan tulis itu saya suka belajar matematika, maka anak akan nyebutin per kata dari kalimat itu saya, kemudian geser ke siswa berikutnya suka, berikutnya siswa berikutnya belajar, siswa berikutnya matematika. Nanti anak yang tadi nyebutin kata saya akan duduk bersama dalam satu kelompok. Yang tadi nyebutin kata suka akan duduk bersama di dalam satu kelompok. Yang tadi nyebutin kata belajar akan duduk di dalam satu kelompok, dan seterusnya. Nah, untuk kalimat ajaib ini ibu bapak boleh tuliskan kalimat-kalimat motivasi atau kalimat-kalimat positif yang bisa mengafirmasi mereka untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Misalkan kalau bahasa Inggris, I love learning English ya. Saya suka belajar matematika. Saya bisa menghitung luas lingkaran, misalkan seperti itu. Jadi yang kalimat-kalimat yang bisa mengafirmasi motivasi dan memotivasi anak-anak. Seperti itu. Oke, berikutnya ibu bapak boleh sesekali gitu ya membentuk kelompok. Ini yang milih anggota kelompoknya itu siswa. Oke, anak-anak, bapak mau atau ibu mau kalian bentuk kelompok gitu ya. Satu kelompoknya terdiri dari 5 orang, bebas, kalian boleh pilih siapa saja, yang penting isinya 5, boleh seperti itu. Atau ibu bapak pilih random dulu satu orang untuk menjadi ketua kelompok sesuai dengan jumlah kelompok yang ibu bapak inginkan. Minta mereka maju ke depan, terus biarkan mereka milih temannya untuk jadi anggota kelompoknya. Contoh, ibu bapak punya 24 siswa di dalam kelas, kemudian ibu bapak pengen punya 6 kelompok, maka ibu bapak pilih dulu nih 6 kapten kelompoknya, minta mereka maju ke depan, 6 orang ini, kemudian setiap orang harus pilih anggotanya secara berurutan gitu ya, gantian 4 orang gitu. Nah, yang berikutnya ini cara yang fleksibel. Fleksibel maksudnya ibu bapak boleh pakai stick es krim, nanti yang dapat sticknya ukuran pendek ngumpul jadi satu kelompok, atau yang dapat stick es krim ukuran panjang ngumpul jadi satu kelompok, boleh. Atau ibu bapak sediakan kertas berwarna-warni gitu ya, mereka ambil satu, nanti yang dapat warna yang sama duduk dalam satu kelompok, boleh.
Atau ibu bapak mengelompokkan anak-anak berdasarkan idola mereka, itu juga boleh, tapi idolanya tetap dibatasi ya, di bidang apa, biar tidak kemana-mana gitu. Atau cara-cara lainnya itu juga boleh, maksudnya boleh ibu bapak kelompokkan berdasarkan misalkan tempat tinggalnya, boleh berdasarkan makanan kesukaannya, boleh ya ibu bapak. Jadi setiap pertemuan ketika belajar kelompok, ibu bapak punya strategi yang berbeda-beda untuk pengelompokan, tergantung dari tujuannya dan kegiatan pembelajaran ibu bapak. Nah, hal ini juga bisa meningkatkan antusias anak-anak, semangat anak-anak dalam belajar gitu. Jadi mereka nggak bosan. Di setiap pertemuan itu berbeda-beda cara pengelompokannya. Tuh. Kemudian ibu bapak, nama kelompok ya. Nama kelompok ini boleh ibu bapak ambil dari materi yang ibu bapak sedang ajarkan. Kayak tadi contohnya ibu bapak sedang ajarkan matematika, nama kelompok 1 tentang bangun datar misalkan, kelompok 1 grup segitiga, kelompok 2 grup persegi, kelompok 3 grup persegi panjang, dan seterusnya. Atau pilihan siswa bebas, kalian mau kasih nama kelompok kalian apa terserah ya, boleh, yang penting tidak mengandung unsur sara, boleh. Kemudian topik menarik yang sedang kekinian itu juga boleh, misalkan silakan nama kelompoknya gitu ya. Kelompok yang pertama adalah kelompok idols, kelompok kedua kelompok apa itu, dan seterusnya boleh. Tetapi ibu bapak disarankan ibu bapak memberi nama kelompok itu sesuai dengan materi yang sedang ibu bapak bahas. Jadi anak-anak nempel gitu ya kosakata khusus yang sedang dibahas di materi itu. Jadi kelompok Oriza Sativa ya kan, belajarnya tentang nama-nama ilmiah gitu ya, itu boleh. Atau misalkan ibu bapak sedang ngajar anak-anak nama-nama bulan dalam 1 tahun, ini kelompok Januari, ini kelompok Februari, atau ini kelompok akar kuadrat, ini kelompok pecahan, ini kelompok desimal, itu juga boleh. Jadi untuk men-trigger gitu ya, biar materi yang sudah diajarkan atau yang sedang diajarkan atau yang akan diajarkan nanti tuh keinget sama anak-anak. Oke, ini grupnya grup Presiden Soekarno, nama kelompoknya ini grupnya grup Soeharto, dan seterusnya. Atau misalkan ini grupnya grup Kalimantan Barat, ini grupnya grup Aceh, ini grupnya grup apa. Atau ini grupnya grup Jaipong, ini grupnya grup tarian apa gitu, boleh ya. Oke, kemudian nah gimana caranya, tipsnya untuk mengoptimalisasikan kerja kelompok. Yang pertama, pemberian motivasi kepada siswa. Jadi ini penting sekali ibu bapak, apalagi kalau ibu bapak itu mengelompokkan siswa atas dasar pengen anak si A dengan si B yang misalkan sebelumnya nggak mau nih kerja sama, tapi dudukkan sama-sama jadi satu kelompok ya. Kemudian strategi pengelompokan dengan porsi yang tepat, maksudnya adalah jumlah kelompoknya dan isi di dalam kelompok itu. Jangan sampai terlalu sedikit atau malah justru kebanyakan yang nanti malah anak-anaknya ngumpi, nggak ngerjain tugas. Nah, yang penting adalah ibu bapak tugas yang diberikan tidak terlalu membebankan. Jadi anak-anak merasa tertantang tetapi tidak terlalu berat bagi mereka untuk diselesaikan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ibu bapak tetap melakukan pemantauan kerja kelompok. Agar apa? Untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok itu beraksi sesuai perannya, bahwa setiap anggota kelompok itu sudah bersuara, bahwa setiap anggota kelompok itu punya kesempatan untuk berbicara, dan bahwa setiap anggota kelompok itu tumbuh rasa menghargai teman-temannya di dalam kelompok maupun menghargai teman-temannya di luar kelompok. Seperti itu. Jadi tidak dibiarkan kerja kelompok diberi LKPD, diamati hanya sekilas-sekilas saja gitu ya, tetapi lebih pengamatannya, pendampingannya benar-benar mendalam, seperti itu. Oke, baik ibu bapak, terima kasih banyak sudah menyimak video ini.
Kita akan lanjutkan nanti pembahasan kita di seri-seri yang lainnya, seri manajemen kelas, kemudian masih ada seri tentang metode pembelajaran. Mohon untuk terus menyimak, aktifkan loncengnya, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video menarik lainnya. Terima kasih banyak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, sampai jumpa di video-video berikutnya.